Selamat datang di Misteri Urusan Gelap Channel, di mana akan diungkap prarekonstruksi dari kasus pembunuhan ibu dan anak di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Prarekonstruksi ini diadakan oleh Direskrimum Polda Jabar dan dimulai di pukul 9 tanggal 2 November 2023, di mana di sana ada Danu sebagai tersangka dan juga Yosep sebagai tersangka dengan peran pengganti. Pukul 9 malam tanggal 17 Agustus 2021, Yosep mendatangi Danu di sebuah warnet di Pasar Jalan Cagak, Kabupaten Subang yang tidak jauh, sekitar 1 km dari rumah TKP. Kemudian dilanjut dengan Pak Yosep menunggu di sebuah warung pecel lele untuk mengajak Danu berbincang dan juga makan di sana. Tidak lama kemudian Danu menyusul dengan kendaraan bermotor menuju warung pecel lele ini. Di tempat makan inilah Pak Yosep menceritakan atau berbincang dengan Danu mengenai masalah rumah tangga yang dialami oleh Pak Yosep bersama Ibu Tuti dan Amel, di mana Yosep di sini membicarakan dan merasakan ketidakadilan dari pembagian hasil dari dana Yayasan Bina Prestasi Nasional yang dikelola oleh Ibu Tuti dan Amel. Perlu diketahui bahwa Yayasan Bina Prestasi Nasional ini awal mulanya didirikan oleh Yosep, kemudian dibantu juga oleh istri mudanya yaitu Mimin Mintarsi, dan setelah tahun kemudian akhirnya dikelola oleh Ibu Tuti dan Amel, dan yayasan ini cukup berkembang saat dikelola oleh Ibu Tuti dan Amel. Di tempat pecel lele ini Pak Yosep dan Danu berbincang mengenai masalah rumah tangga yang dihadapi oleh Yosep dan Ibu Tuti dan juga Amel, yang pada saat ini memang Yosep tidak bekerja lagi di yayasan, namun sebagai pendiri yayasan dia merasa berhak mendapatkan lebih dari dana hasil yayasan tersebut. Dan kita lihat inilah tempat pecel lele di mana Yosep dan Danu berbincang, dan Yosep mengajak Danu untuk ke rumah TKP, mungkin untuk melakukan perbuatan pembunuhan ini. Kita lihat adegan yang diperankan oleh peran pengganti Yosep dan juga tersangka Danu sebagai tersangka yang menyerahkan diri dan kemudian menuduh 4 tersangka lainnya yang melakukan pembunuhan ini. Namun perlu diketahui bahwa sampai saat ini Yosep, Mimin maupun kedua anaknya Abi dan Arigi yang dituduhkan melakukan pembunuhan ini oleh Danu sampai saat ini belum mengakui perbuatan ini. Tempat TKP yaitu warung pecel lele ini berada di Pasar
Jalan Cagak Kabupaten Subang, sehingga sangat ramai dan juga masyarakat sekitar yang menyaksikan prarekonstruksi ini begitu banyak, sehingga cukup macet. Dan dari kedua arah sebenarnya jalan sudah ditutup oleh pihak kepolisian. Dan kita lihat saat ini adalah Yosep dari pemeran penggantinya di depan memakai motor Scoopy merah, dan juga diikuti Danu memakai motor Vega itu menuju rumah TKP yang berada tidak jauh dari Pasar Jalan Cagak. Dan inilah rumah tempat kejadian perkara yang pada malam kejadian tanggal 18 Agustus 2021 dini hari, di mana terlihat Yosep memasuki rumah TKP dan melihat ke dalam rumah. Kemudian disusul juga oleh Danu yang memakai motor Vega di belakangnya. Kita lihat inilah tersangka Danu yang memakai hoodie warna biru tua, yang kemudian menyusul ke rumah TKP, namun tidak langsung masuk ke rumah, tapi ke arah samping rumah sebelah kiri, di mana di sana ada kebun. Perlu diketahui juga bahwa rumah TKP ini dikelilingi oleh kebun yang cukup luas. Di depan, di seberangnya juga kebun yang cukup luas, sehingga suara-suara atau teriakan mungkin tidak dapat didengar oleh tetangga yang memang cukup jauh dari rumah TKP. Kita lihat Danu memasuki kebun atau pekarangan sebelah kiri dari rumah TKP. Jadi lewat ada di pinggir sebelah kiri dari tempat kejadian perkara. Menurut keterangan bahwa Danu saat itu diminta untuk menunggu di luar oleh Yosep. Diperkirakan saat itu di pukul antara 9 dan 10 malam hari tanggal 17 Agustus 2021. Kemudian kita lihat motor Vega dinaikkan ke halaman samping rumah TKP. Di sanalah Danu menunggu perintah dari Yosep. Perlu diketahui bahwa adegan yang dijalankan rencananya ada 85 adegan, namun sampai akhir pukul 5 sore nanti itu menjadi 95 adegan. Ya, di sini sedang dilakukan prarekonstruksi di mana Danu
menunggu di pekarangan atau halaman samping kiri dari rumah TKP, dan Yosep sudah berada di dalam rumah TKP. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Danu telah menyerahkan diri dan mengakui perbuatan pembunuhan Ibu Tuti dan Amel ini. Dirilis kepolisian Polda Jawa Barat tanggal 18 Oktober tahun 2023. Dan menyeret 4 nama, yaitu Yosep, ayah Amel atau suami Ibu Tuti, juga istri mudanya Mimin, dan 2 anak tiri dari Yosep atau anak kandung dari Mimin, yaitu Arigi dan Abi. Penjagaan prarekonstruksi ini jauh lebih ketat dibandingkan dengan olah TKP yang diadakan tanggal 24 Oktober 2023 kemarin. Nah, di sini kita lihat kemudian Danu memasuki halaman samping rumah. Kemungkinan ada dipanggil karena Danu di sini mengikuti perintah saja dari Yosep. Ya, masih prarekonstruksi di bagian samping rumah sebelah kiri persis. Kemungkinan di sana adalah ada pintu menuju dapur dan juga masuk ke rumah. Dan sampai saat ini 4 tersangka lainnya memang belum mengakui perbuatan mereka. Dan prarekonstruksi ini semua berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Danu, salah satu tersangka yang mengakui dan menyerahkan diri. Masyarakat sekitar banyak sekali, ribuan yang menyaksikan prarekonstruksi di rumah TKP ini. Walaupun saat itu panas cukup terik, namun tidak menyurutkan perhatian dari masyarakat atas kasus ini, yang tentunya mengharapkan kasus ini segera beres dan ditangkap semua pelakunya. Karena cukup meresahkan di mana 2 tahun terakhir rumah ini kosong dan cukup gelap, apalagi dengan pelaku pembunuhnya belum ditangkap, sehingga cukup meresahkan warga sekitar. Masih prarekonstruksi ini dilakukan oleh pihak tim dari Polda Jabar. Banyak adegan
95 adegan yang dilakukan oleh para tersangka dan juga peran pengganti. Mengapa hanya Danu yang dihadirkan? Kemungkinan besar karena memang ini adalah keterangan Danu dan Yosef belum mengakui tentang hal ini. Masyarakat sekitar begitu memberikan semangat kepada Danu dan merasa geram terhadap Yosef, menyemangati Danu. Dan sekarang ini kita melihat peran pengganti dari Arigi dan Abi yang saat itu malam itu datang untuk membantu Yosef melakukan pembunuhan ini. Semua tidak dilakukan oleh kita lihat mereka berjalan kaki dari arah rumahnya. Rumahnya cukup jauh, kemungkinan saat itu di tengah malam tanggal 18 Agustus 2021, Arigi dan Abi datang, dan ini masih menurut keterangan dari Danu. Dan para masyarakat sekitar begitu antusias meneriaki peran pengganti ini karena rasa geram mereka, juga menyemangati Danu agar Danu bisa memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya. Masyarakat sekitar antusias sehingga teriakan-teriakannya ada yang cukup mengganggu jalannya prarekonstruksi ini, namun tidak lama kita lihat bagaimana Rigi dan Abi yang diperankan oleh peran pengganti datang ke rumah TKP untuk membantu Yosef membunuh Ibu Tuti dan Amel. Kita lihat Danu memakai hoodie biru tua atau navy. Danu masuk lagi setelah sebelumnya keluar. Ya, kita lihat semua pelaku sudah berada di dalam rumah. Dan kemungkinan saat inilah kejadian pembunuhan ini berlangsung, dimulai dari membunuh Ibu Tuti yang kemungkinan sedang tidur di dalam kamar tidurnya.
Saat ini dari kedua arah jalan itu ditutup oleh pihak kepolisian untuk agar lebih memperlancar dari jalannya prarekonstruksi ini. Dan masyarakat juga media tidak diperkenankan untuk mendekati rumah TKP. Dan menurut keterangan Danu, pada saat itu Danu diminta untuk mengambil senjata tajam golok dari rumahnya untuk dibawa ke tempat atau ke rumah TKP ini. Kemungkinan besar memang golok inilah yang dipakai untuk membunuh korban ini, korban Ibu Tuti dan Amel. Kemudian golok itu dibuang oleh Danu ke pekarangan belakang rumah. Namun penyisiran atau pencarian barang bukti olah TKP di tanggal 24 Oktober 2023 2 minggu lalu itu tidak ditemukan golok tersebut, namun sarang golok telah ditemukan berikut cover HP, kemungkinan cover HP dari HP Amel yang memang hilang, dan juga 2 gayung dan 1 ember warna biru yang digunakan untuk membersihkan dari cacaran darah dan juga tempat TKP ini. Kita lihat masyarakat yang antusias walaupun panas terik, namun tidak menyurutkan dukungan prarekonstruksi ini agar bisa kasus ini cepat selesai dan ditangkap para pelakunya. Kita lihat prarekonstruksi masih dilakukan di dalam rumah, dan inilah mobil Alphard yang nanti digunakan untuk menyimpan kedua korban. Nah, inilah detik-detik di mana Arigi dengan memakai peran pengganti memarkirkan mobil Alphard yang akan digunakan untuk menyimpan 2 jasad korban, yaitu Ibu Tuti dan Amel, di bagasi di belakang mobil Alphard ini. Kita lihat cara Arigi memarkirkan mobil Alphard ini, entah karena memang tidak paham tentang menyetir dari mobil Alphard atau memang sengaja tidak meluruskan atau mobil ini miring, satu bannya naik ke atas teras
miring ke belakang, mungkin juga untuk menghindari atau menutupi kegiatan di belakang rumah. Kita lihat bahwa mobil Alphard ini tadinya menghadap ke dalam rumah, kemudian diparkir mundur ke atas dan dalam posisi miring, diparkirkan oleh Arigi. Semua prarekonstruksi ini adalah menurut keterangan dari Danu seorang, salah satu tersangka yang menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya, sekaligus ponakan dari Ibu Tuti, yaitu bu korban sendiri. Nah, inilah dimana bagasi mobil Alphard dan juga kemungkinan dilakukan adegan di mana pembersihan dari kedua jasad korban di kamar mandi tanpa busana, kemudian dimandikan dan ceceran darah kemudian juga dibersihkan. Di mana ini adalah detik-detik korban Ibu Tuti dan Amel diletakkan di bagasi mobil Alphard. Dan kejadian ini berlangsung sudah pukul 6 pagi lewat, sehingga sebenarnya ini hari sudah bisa dikatakan mulai terang. Namun karena jalan ini adalah jalan desa, walaupun jalan raya namun termasuk jalan desa sehingga tidak terlalu ramai. Dalam beberapa saat itu di 2 tahun yang lalu terdapat juga pengakuan dari seorang supir angkot yang sempat melihat pas parkir dari mobil Alphard ini yang memang terlihat tidak mulus diparkirkan oleh tersangka begitu. Dilihat posisi dari mobil Alphard ini miring dan bannya naik ke teras 1, kemungkinan untuk menutupi kegiatan di belakang rumah maupun kemungkinan karena memang tidak terlalu paham dalam menyetir mobil Alphard ini. Inilah adegan di mana korban mungkin sedang dimandikan.
Kita lihat ada Danu di sana yang memakai hoodie warna biru tua dan juga masker. Dan saat ini di syuting itu kondisi sedang dalam hujan deras. Setelah panas terik prarekonstruksi ini, kemudian hujan deras, dan ini sudah sekitar pukul 3 sore. Namun bisa didengar bahwa masyarakat sekitar tidak beranjak untuk menyaksikan prarekonstruksi ini. Kita lihat Danu di belakang mobil Alphard, di mana di sana ada jenazah yang dimandikan, yang kemudian dimasukkan ke dalam bagasi belakang mobil Alphard. Kita bisa lihat Danu memberikan keterangan kepada tim bagaimana kejadian berlangsung di malam itu. Kita bisa dengar teriakan-teriakan geram dari masyarakat sekitar yang kemungkinan juga keluarga dari Ibu Tuti dan Amel yang merasa geram atas kejadian ini. Tentunya karena inilah detik-detik di mana jasad Amel diangkat seorang diri oleh Yosep. Seorang anak kandung yang dibunuh kemudian diangkat sendiri oleh Yosep dan ditumpukan di bagasi mobil Alphard. Setelah sebelumnya jasad Ibu Tuti terlebih dahulu yang dimasukkan ke dalam mobil Alphard. Kemudian di atasnya Amel. Begitu sadis pembunuhan ini, kita bisa melihat seorang ayah kandung membunuh seorang anak kandung, kemudian mengangkat sendiri jasadnya setelah disiksa, dibunuh, kemudian ditelanjangi tanpa busana, diangkat ke dalam bagasi mobil Alphard. Ya, inilah detik-detik kedua jasad korban ditumpuk di bagasi mobil Alphard, di mana posisinya adalah 69 dan kaki Ibu Tuti sempat mencuat ke atas, dan kaki inilah yang kemudian pertama kali dilihat oleh pihak kepolisian di dalam mobil Alphard ini.
Kita lihat kalau jasad Ibu Tuti ini sempat diseret ke dalam mobil ini, namun jasad Amel diangkat sendiri oleh Yosep ke dalam bagasi mobil Alphard. Kita lihat bagaimana jasad ini kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard dan ditumpukan tanpa busana setelah dimandikan dan dihilangkan jejak bukti bahwa mereka telah melakukan pembunuhan ini. Begitu kejamnya seorang ayah membunuh istri dan anak kandungnya sendiri yang masih gadis 23 tahun, Amalia Mustika Ratu. Ya, teriakan dari masyarakat sekitar adalah kegeraman bagaimana peristiwa ini terjadi. Juga kita bisa lihat di satu desa ini banyak sekali mereka yang berhubungan darah atau bersaudara yang merupakan family dari Ibu Tuti dan Amel. Tentunya ini menambah kemarahan dari saudara-saudara dan juga masyarakat sekitar atas peristiwa ini, dan berharap agar Danu bisa memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan sebenar-benarnya kepada pihak kepolisian sehingga para pelaku ini dapat segera ditangkap. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa Yosep, Mimin maupun kedua anak Mimin yaitu Arigi dan Abi sampai saat ini tidak pernah mengakui perbuatan ini. Kita lihat Danu memberikan keterangan kepada tim bagaimana kejadian itu terjadi, dan terlihat di sini bahwa Danu hanya menunggu perintah dan membantu dari pembunuhan ini. Ya, inilah pemeran Yosep yang berada di samping depan mobil Alphard, kemungkinan dalam posisi memperhatikan sekitar sehingga menghadap ke arah jalan raya, dan ini yang membuat masyarakat yang menyaksikan berteriak-teriak dan menginginkan Yosep yang asli untuk memerankan ini. Ya, kemudian pemeran Yosep memasuki kembali
rumah TKP, masuk ke dalam rumah, diikuti oleh Danu. Kemungkinan Abi dan Arigi masuk dari belakang samping rumah. Saat ini jasad sudah berada di bagasi mobil Alphard yang diganti oleh 2 manekin. Sebagai penggantinya. Ya, itulah beberapa adegan, sekitar 95 adegan pembunuhan ini yang menurut keterangan Danu, demikianlah adegan yang telah dilakukan di prarekonstruksi ini. Tim dari Polda Jabar masih berada di dalam rumah TKP, dan inilah masyarakat yang menyaksikan prarekonstruksi tanggal 2 November 2023 ini. Bagaimana antusiasme masyarakat walaupun sempat diguyur hujan deras, namun tetap menyaksikan prarekonstruksi ini. Kita lihat adegan demi adegan telah dilakukan sebanyak 95 adegan. Polisi masih berjaga-jaga agar masyarakat dan media tidak terlalu mendekati dari tempat prarekonstruksi ini sampai nanti selesai. Masih banyak, kemungkinan sampai maghrib katanya beres. Nanti di Kejaksaan Tinggi ya? Hasil pantauan langsung aja seperti apa, Pak? Prinsipnya mudah-mudahan lancar, itu aja lah ya. Inilah keterangan dari tim Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Ya, genap 95 adegan telah dilalui di prarekonstruksi ini. Kita akan menunggu keterangan dari Kepala Kadireskrimum Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Surawan, yang hadir di rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak Jalan Cagak Kabupaten Subang ini. Inilah Kombes Pol Surawan, kita dengar keterangannya. Lihat orang, woi. Pak Dir, bagaimana hasilnya untuk ini? Ya, hari ini kita melaksanakan prarekonstruksi dalam rangka kita persiapan untuk rekonstruksi nanti. Tadi kita sudah melaksanakan kurang lebih 95 adegan. Kebetulan hari ini juga hadir CPU, kemudian dari LPSK, sehingga semua menyaksikan rekonstruksi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bang, satu pertanyaan, Bang. Yosep itu betul, Bang, bawa anaknya langsung masuk ke mobil dari jalan depan, Bang? Berdasarkan keterangan saksi Danu, demikian dia membawa korban Amel melalui samping. Pak, tersangka kenapa nggak dihadirkan? Sementara ini yang keterangannya sudah operasi baru dan kita menghadirkan Danu sebagai peran dalam
kebetulan dia juga mengetahui. Bang, yang eksekusi itu siapa aja sih bang? Eksekusi apa yang dilakukan? Nanti pada saat rekonstruksi. Untuk pra Bu Mimin seperti apa sih kalau misalnya Nanti Tidak kita terlihat, Pak. buka pada saat rekonstruksi kalian. Jam berapa sih mereka bertemu di warung pecel lele atau di warnet itu? Itu kurang lebih jam 21. 21. Oh, berarti tamu yang datang udah pulang. Tamu kebetulan Informasinya Pak, kan sebelum- setelah warnet itu bubar, kemudian Danu ke depan ke toko Shopee, kemudian disebut oleh Yosep dan mereka makan malam pecel lele. Bang, yang eksekusi itu sebetulnya siapa bang? Nah, nanti pada saat rekonstruksi Oh, gitu bang. semua akan kita Ibu Mimi nyampe TKP jam berapa? kurang lebih tengah malam. Itu posisi udah di dalam rumah apa gimana? Menurut keterangan Danu itu dia langsung masuk ke dari depan langsung mengarah ke Dua korban itu udah lagi tidur apa gimana pas datang Bu Mimin? Bumi datang itu dua korban sudah selesai diskusi. Ini Pak Yosep sama Danu berarti ya pelaku utamanya ya dan ya yang menghabisi korban ini. Ya, nanti kita buka pada saat rekonstruksi. Kita kan masih mendalami. Mungkin juga ada waktu dekat kita akan ulang lagi supaya ada mungkin ada fakta baru. rencana kapan? Tidak rencana Kenapa? Sementara kita masih mengambil sampel beberapa orang untuk kita ketemu. Supaya kita bisa mencocokkan DNA itu kan Mr. X ya di mobil. Saya tanya lagi dan Kenapa? konter pecel lele hari yang bersamaan. Kenapa? Konter pecel lele Iya, hari yang bersamaan. Kebetulan dari arah warnet, kemudian ke toko Shopee, baru ke pecel lele pada tanggal 17 malam. Itu ada barang yang dibawa lagi, barang bukti apa kan? Sekarang Sementara golok itu sendiri gimana? sampai saat ini masih kita cari. Hah? Oh, berarti dipastikan belum ketemu lagi? terkait golok dan Golok itu alat yang digunakan sementara masih belum ditemukan, sementara masih kita di keterangan para tersangka itu supaya kita bisa menemukan. jadi kalau Danu jadi JC itu udah Sementara masih dalam proses, setelah itu juga dari LPSK nanti kan ini berproses melihat konsistensi daripada keterangan. Hasil diskusi dengan pihak kejaksaan ada kejanggalan atau kekurangan apa yang Sejauh ini tidak ada kejanggalan, tadi semua berjalan dengan lancar, setiap adegan, setiap peristiwa sudah diperagakan dengan baik dan secara runtut sudah. Bang, itu rencananya mayat itu mau dibawa kemana bang? Tadinya bang mau dibuang kemana bang? Mayat di dalam mobil itu mau dibuang kemana rencananya? Obrolan ini mungkin bang. Itu belum ada keterangan. Kalau pemanggilan saksi yang baru, Saksi masih berlama sekarang ini, ada beberapa saksi baru masih kita cari. nanti Pak Yosep kembali ke Cijengkol jam berapa kira-kira? Kejadian. Danu tidak mengetahui terkait kembalinya Pak Yosep dari TKP karena Danu kembali juga ke rumahnya. hasil pemeriksaan perwira komandan sejauh ini? Belum masih kita dalami, itu kan kita meriksa orang-orang yang datang ke TKP saja. Jadi sejauh ini kita meriksa orang-orang yang pernah ke TKP ini pada saat teman TKP itu dalam kondisi masih polis lain. Si petugas di Polres Subang Masih. sampai saat sekarang. Oke, Ya, makasih bang. Iya, terus lagi kita masih ini lagi.